Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pembahasan pengembangan soal berpikir kritis untuk indikator inference. Ini merupakan video kali ini merupakan ability ketujuh ya, ability ketujuh yaitu make material inference, induksi dan IBE. Apa itu IBE? Inference to the best explanation dari Enis. Oke, kita masuk ya. Nah, di sini di ability make material inference ini yaitu membuat material inference ya, inference membuat bahan kesimpulan ya. Di sini kebagi dua, jadi ada induksi, ada IBE, inference to the best explanation. Jadi ability ini merupakan inti dari penalaran ilmiah scientific explanation, scientific reasoning, sorry. Scientific reasoning berbasis evidence, bukti-bukti. Jika ability 6 yang sebelumnya ya, deduksi berbicara tentang kepastian logis. Jadi kepastian logis itu validitas logis. Jadi nyambung enggaknya antara premis dengan apa? Dengan klaim ya, dengan kesimpulan. Nah, kalau ability 7 itu berbicara tentang probabilitas rasional berdasarkan data empiris. Ingat data empiris dan kemudian disimpulkan menjadi suatu probabilitas rasional, kemungkinan-kemungkinan. Review lagi antara deduksi dengan induksi ini. Nah, kalau deduksi itu fokusnya apa? Validitas logika. Jadi logis enggak sih antara premis dengan kesimpulannya ya. Nah, kalau pokoknya enggak berbicara tentang kebenaran fakta, tapi berbicaranya tentang validitas logisnya. Ngait logis enggak antara premis dengan kesimpulannya. Nah, kalau di induksi itu berbicara tentang bukti-bukti dan kemudian kesimpulan. Ya, dari khusus ke umum, sedangkan deduksi itu dari umum ke khusus karena ada premis umum dan kemudian premis khusus, ingat lagi ya. Dan nanti ada kesimpulan umum. Dilihat lagi nanti ability 7-nya ya, ability 6. Nah, pertama ada dua bentuk sebenarnya, ada dua bentuk ya tadi ya. Ada dua bentuk. Mana sih? Ini dia, ada dua bentuk ya. Ada dua bentuk dari make material inference ini. Yang pertama itu adalah generalisasi atau induksi enumeratif. Nah, yang kedua itu inference to the best explanation, IBE. Sebenarnya sama-sama aja sih ya. Ini hanya mengkategorikan aja antara dua hal. Make material inference ini dibagi menjadi dua kategori, tapi intinya ya make material inference gitu ya. Jadi santai aja. Nah, untuk generalisasi atau induksi. Induksi itu proses menyimpulkan pola umum dari sejumlah kasus, ingat. Jadi ada sejumlah kasus dan kemudian dilihat pola umumnya seperti apa. Pola umum ya, kemarin itu ada besi, tembaga, terus seng menghantarkan listrik, akhirnya logam menghantarkan listrik gitu kan ya. Jadi ada suatu pola umum yang diambil dari sejumlah kasus. Contoh sederhana nih, ada 10 siswa yang diwawancarai mengatakan metode eksperimen membantu pemahaman. Artinya siswa 1 bilang metode eksperimen membantu pemahaman. Siswa 2 ngomong gitu juga. Siswa 3 ngomong gitu juga sampai siswa 10. Sehingga disimpulkan metode eksperimen membantu pemahaman siswa. Karena apa? Ada 10 pola siswa, ada 10 kasus siswa yang saat diwawancarai ternyata bilang metode eksperimen membantu pemahaman. Akhirnya disimpulkanlah pola umum bahwa metode eksperimen memang membantu pemahaman siswa. Jadi kesimpulan ini tidak pasti benar, tetapi bisa kuat atau lemah tergantung kualitas datanya, tergantung kualitas dari wawancaranya. Tergantung dari kualitas dari sampelnya, siswa yang mana nih yang bilang bahwa metode eksperimen membantu pemahaman. Kan bisa jadi siswa yang memang suka dengan metode eksperimen ya. Tapi ada juga siswa yang nggak suka gitu dengan metode eksperimen, itu nggak diwawancarai. Jadi akhirnya ada bias di situ ya.
Nah, ada beberapa komponen dari generalisasi atau induksi ini. Yang pertama representativitas dari sampel, kemudian jumlah data, volume of instance, konformitas data terhadap generalisasi, penanganan outlier. Nah, ada 4 ya, representativitas dari sampel, jumlah data, volume of instance, konformitas data terhadap generalisasi, dan penanganan outlier. Pertama, tentang keterwakilan sampel. Apakah sampel mewakili populasi? Yang tadi saya bilang 10 siswa, apakah mewakili populasi atau tidak? Apakah ada bias seleksi? Tadi ya, meneliti 10 siswa berprestasi atau meneliti 10 siswa yang memang suka dengan praktikum, metode eksperimen. Apakah mewakili atau enggak mewakili satu kelas? Satu kelas kan ada 30 sampai 40 siswa ya. Mewakili satu kelas atau tidak nih? 10 siswa yang diwawancarai ini. Nah, itu kan keterwakilan dari sampel. Nah, itu yang bisa menimbulkan suatu bias. Contoh yang agak kuatnya, gunakan sampel acak dari berbagai tingkat kemampuan. Nah, ini lebih baik dibandingkan dengan 10 siswa berprestasi menggunakan purposive sampling ya. Sampling yang sekehendak memang sesuai dengan kehendak si peneliti gitu. Nah, tapi yang lebih baik itu menggunakan random sampling dari berbagai tingkat kemampuan. Jadi ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang rendah. Kemudian kita random. Proportional random sampling. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang jumlah data, volume of instance. Tentunya semakin banyak data yang konsisten, maka induksi atau kesimpulan atau generalisasinya itu akan semakin kuat. Tapi kita pun harus memperhatikan banyak data tetapi bias itu tetap lemah. Misalkan yang tadi 10 siswa berprestasi. Itu yang diambilnya tuh 10 siswa yang memang berprestasi lalu menyimpulkan seluruh siswa. Di dalam satu angkatan, misal dalam satu angkatan itu ada 100 siswa gitu ya. 100 siswa tapi yang diambilnya teh hanya yang berprestasi. Akhirnya disimpulkanlah bahwa seluruh siswa memang suka dengan belajar. Kan artinya kan jumlah data semakin banyak data pun belum tentu mewakili populasi ya. Jadi hanya saja semakin banyak data yang konsisten tentu semakin kuat generalisasinya. Namun jika sampel datanya itu tidak bias. Nah, lebih bagus kalau misal samplingnya itu adalah menggunakan metode random. Yang ketiga, konformitas data terhadap generalisasi. Konformitas data terhadap generalisasi. Apa itu konformitas? Konformitas itu misalkan gini ya. Suatu data yang mengikuti kebanyakan. Misal budaya peci gitu ya. Peci itu kan sebenarnya budaya ya. Nah, kenapa ada yang nggak ada yang pakai pecinya teh panjang gitu? Nggak. Ada juga yang panjang. Tapi itu sebenarnya outlier kan. Tapi maksudnya anomali gitu ya, agak beda. Kenapa enggak jarang ada yang menggunakan pecinya teh kayak dibalut-balut gitu ya. Atau mungkin pecinya kayak gimana ya? Agak beda. Mungkin kayak Ustadz Hanan Ataki, pakai kupluk. Jarang ngelihat seperti itu. Karena apa? Orang-orang menggunakan peci itu karena mengikuti budaya kebanyakan. Nah, jadi satu sampel, satu data itu mengikuti satu orang itu akan mengikuti orang-orang kebanyakan jenis pecinya. Nah, itu adalah konformitas ya. Jadi konformitas data terhadap generalisasi. Ini apakah sebagian besar data itu mendukung klaim? Jika hanya 60% mendukung klaim, maka kekuatan inferensinya lebih lemah ya. Jadi artinya 40% ternyata nggak mendukung. Misalkan kita sampling 10 orang siswa menyukai metode
enam orang siswa menyukai metode eksperimen, tapi 4 orang siswa itu tidak menyukai metode eksperimen. Artinya itu inferensinya lemah ya, jadi tidak mengikuti data kebanyakan. Jadi kita nggak bisa mengklaim bahwa metode eksperimen itu sangat disukai. Nah, itu nggak bisa bukan nggak bisa sih ya, lemah juga gitu kalau misal mengeneralisasi seperti itu, bahwa metode eksperimen itu bagus karena 6 orang siswa dari 10 itu menyukai metode eksperimen. Nah, kan sebenarnya lemah ya kalau misal kita menyimpulkan seperti itu. Itu namanya konformitas data. Kemudian penanganan outlier. Nah, outlier itu yang tadi saya bilang. Misalkan dari 10 siswa itu hampir semuanya menyukai metode eksperimen kecuali satu gitu. Satu itu tidak menyukai sama sekali, benci dengan metode eksperimen. Misalkan eh itu namanya outlier ya, satu orang itu outlier. Itu tidak boleh diabaikan begitu saja. Nah, pertanyaan kritisnya, apakah outlier itu bisa dijelaskan? Apakah outlier menunjukkan kelemahan generalisasi? Jadi kita harus ngecek, kita harus analisis gitu. Siswa ya, sebenarnya siswa harus analisis. Ini bisa nggak dijelasin nih? Terus nunjukin kelemahan generalisasi atau enggak? Nah, penanganan outlier ini menentukan kualitas inferensi. Jadi eh, bisa digeneralisasi atau tidak gitu kesimpulan yang dipakainya. Memang metode eksperimen bagus, tapi ternyata pas dilihat ada satu orang yang tidak menyukai metode eksperimen. Nah, itu perlu digali. Ya, apakah memang tidak sukanya gara-gara gurunya atau mungkin gara-gara materinya atau babnya ya. Nah, itu perlu dicek. Kalau misal ternyata untuk dia tidak suka dalam semua materi, semua bab, maka memang betul-betul itu perlu dipertanyakan. Itu metode eksperimennya itu memang bisa disukai atau tidak. Inference to the best explanation. Nah, kalau tadi itu ngomongin tentang data ya. Jadi data, nah kemudian disimpulkan berdasarkan polanya. Kalau IBE adalah bentuk penalaran untuk memilih hipotesis yang paling baik menjelaskan fakta, bukan sekedar hipotesis yang mungkin tetapi yang paling rasional berdasarkan kriteria evaluasi. Misalkan gini, yang tadi ya, jadi ada 9 data suka dengan metode eksperimen, hanya satu orang yang tidak. Itu perlu digali. Gimana nih hipotesis yang baiknya? Jadi bukan berarti ini berarti metode eksperimen sangat disukai oleh siswa. Enggak kayak gitu ya. Nah, hipotesis konsistensi dengan fakta. Hipotesis harus tidak bertentangan dengan data yang ada. Sesuai dengan temuan empiris, hipotesis yang menjelaskan sebagian data tetapi bertentangan dengan sebagian yang lain itu lemah. Hipotesis dalam hal ini adalah kesimpulan ya. Orang bikin hipotesis itu kan sebenarnya jawaban sementara. Jawaban sementara itu kan berdasarkan fenomena, berdasarkan data dan fakta ya. Kemudian kekuatan eksplanasi, penjelasan, kemampuan untuk menjelaskan. Hipotesis yang baik menjelaskan banyak fakta sekaligus, memberikan keterkaitan sebab akibat yang jelas. Semakin luas daya eksplanasinya, maka dia semakin kuat. Nah, kemampuan untuk menjelaskan. Jadi seakan-akan jadi penengah gitu. Nggak langsung mukul rata-rata sebagai sebuah pola gitu. Kayak ibaratnya diinduksi, generalisasi gitu. Enggak. Tapi ngelihat dari kemampuan eksplanasinya seperti apa. Jadi ibaratnya ini mah inferensinya dalam pertengahan gitu lah. Jadi penengah ya, jadi nggak condong kanan mengambil mayoritas data, nggak juga fokus pada data minoritas gitu, nggak, tapi ngambil yang tengah-tengah. Alternatif penjelasan, penalaran ilmiah menuntut mencari kemungkinan lain, scientific reasoning ya maksudnya, membandingkan hipotesis. Jika hanya ada satu hipotesis yang dipertimbangkan, maka inferensinya belum kuat ya. Nah, kita coba simpulkan bedanya antara generalisasi induksi dengan inference to the best explanation. Nah, kalau induksi atau generalisasi dari banyak kasus langsung dibikin pola umum.
Sedangkan dari IBE ini dari fakta langsung hipotesis penjelas, hipotesis yang bisa menjelaskan. Gitu ya, jadi jawaban sementara. Kemudian jadi antara pola umum dengan hipotesis ya, itu agak-agak mirip-mirip, cuman beda sebenarnya. Kalau generalisasi fokus pada kuantitas dan representasi data. Semakin banyak datanya dan semakin representatif, maka hasil generalisasinya semakin bagus. Sedangkan di IBE itu fokus pada kualitas penjelasan. Yang tadi saya bilang lebih ke arah penengah ya. Jadi enggak fokus kepada data mayoritas, enggak juga fokus pada data minoritas. Tapi kemampuan untuk menjelaskan. Induksi ini umum dalam statistik karena berkaitan dengan kuantitas data gitu kan. Tapi kalau IBE ini umum dalam penelitian ilmiah. Jadi reasoningnya itu masuk gitu. Nah, di ability 7 atau make material inferencing tadi ya, dia mengukur sensitivitas, mengukur siswa terkait sensitivitas terhadap kualitas dari sampel. Jadi ngelihat ada bias enggak di sampelnya gitu. Jadi bisa disimpulkan atau bisa digeneralisasi atau tidak gitu. Nanti siswa mikir kayak gitu. Kesadaran terhadap probabilitas. Probabilitas yang mungkin seperti apa gitu ya. Jadi kesimpulan yang mungkin seperti apa berdasarkan data-data gitu. Ada polanya atau enggak gitu. Kemampuan membandingkan hipotesis. Nah, kemampuan membandingkan hipotesis karena perlu juga ada lebih dari satu hipotesis untuk bisa ngelihat mana yang bisa menjelaskan lebih bagus gitu terkait dengan fakta-fakta yang ada gitu ya. Kemampuan menilai kekuatan evidensi, buktinya bagus atau enggak, buktinya ada outlier atau enggak gitu ya. Penalaran kausal. Penalaran kausal itu berarti ngelihat satu hal dengan hal lain tuh ada sebab akibat atau enggak gitu ya. Dalam pendidikan IPA ini adalah pondasi untuk perumusan hipotesis, analisis data eksperimen, ya, interpretasi hasil penelitian. Nah, kita ambil contoh. Contoh sebuah penelitian dilakukan pada 15 siswa nih. Nah, ini ada 15 siswa berarti ada kumpulan data ya. Kelas unggulan dan menunjukkan peningkatan nilai setelah menggunakan metode diskusi. Kelas unggulan 15 siswa ternyata nilainya meningkat. Pakai metode apa? Diskusi. Evaluasi kekuatan generalisasi penelitian tersebut. Bisa nggak digeneralisir nih? Digeneralisasi. Apakah dapat disimpulkan bahwa metode diskusi efektif untuk semua siswa? Nah, ini kan 15 siswa ini perwakilan ya, perwakilan. Bisa nggak nih generalisasi itu dari kecil jadi besar? Dari 15 siswa itu bisa disimpulkan nggak bahwa metode diskusi itu memang cocok untuk 30-40 siswa yang lainnya? Nah, jelaskan berdasarkan kriteria inferensi. Nah, jadi yang dinilai itu ini si anak ngerti nggak representativitas dari sampel 15 siswa kelas unggulan gitu loh. Memang eh, kelas yang lain kan bisa nggak akhirnya metode diskusi ini dipakai di kelas yang bukan unggulan gitu ya. Dan jumlah data, nih 15 siswa nih mewakili seluruh kelas dalam satu angkatan atau enggak? Karena populasinya tentu satu angkatan lah ya minimal. Terus potensi biasnya, ada bias nggak dalam proses sampling ini? Kok cuma 15 siswa sih yang diambil? Pakai random nggak nih? Nah, kalau bukan pakai random itu artinya kan ada kepentingan dari si penelitinya ya. Jadi bisa jadi deket gitu dengan siswanya atau mungkin senyumnya manis gitu kan atau mungkin ini agak ganteng atau cantik gitu mungkin sehingga dipilih ini agak ramah gitu siswanya. Itu kan bias ya. Oleh karena itu yang lebih mampu untuk digeneralisasi itu datanya berdasarkan metode sampling random. Nah, data outlier. Contoh, dalam suatu eksperimen 18 dari 20 tanaman tumbuh lebih cepat setelah diberi pupuk X. Tetapi 2 tanaman tidak menunjukkan perubahan. Ini outlier nih. 18 yang tumbuh cepat sedangkan 2 enggak. Gimana pengaruh dua data tersebut terhadap kekuatan generalisasi? Nah, si anak itu perlu bisa menjelaskan. Bisa enggak nih hanya 18 loh
dua dua lagi enggak gitu. Bisa enggak digeneralisasi, artinya si pupuk X ini memang bisa membuat tumbuhan itu tumbuh lebih cepat saat diterapkan di tanaman yang selain 20 tanaman ini. Kemudian IBE, Inference to the Best Explanation. Ya, ingat, ini bukan berdasarkan data tapi berdasarkan hipotesis. Nilai siswa, stimulusnya menurun setelah pembelajaran daring. Wah, nurun. Nilai siswa jadi nurun karena pembelajaran online. Beberapa kemungkinan penjelasan. Pertama, kurangnya interaksi langsung, gangguan jaringan internet, materi terlalu sulit. Ini namanya hipotesis, ya kan? Kemungkinan penjelasannya. Pilih hipotesis yang paling kuat dan jelaskan alasan Anda berdasarkan kriteria penilaian hipotesis yang rasional. Si anak ini diminta untuk menilai hipotesis, ya kan? Dan kenapa hipotesis yang ini tuh kuat, bagus gitu untuk bisa menjelaskan nilai siswa yang menurun setelah pembelajaran daring. Nah, si anak itu perlu menilai, yang dinilai itu si anak ini bisa nggak ngelihat konsistensi antara hipotesis dengan fakta gitu. Faktanya seperti apa ya? Tentunya ada wacana panjang sebelumnya. Kemudian perbandingan alternatif. Nah, ini dibanding-bandingin nih. Kalau ini gini, kalau ini gini, kalau ini gitu. Kekuatan eksplanasinya. Nah, mana yang mampu menjelaskan antara A, B dengan C gitu ya. Nah, ini mah contoh rubrik singkat ya. Jadi nilainya 4 nih kalau si anak itu menggunakan beberapa kriteria inferensi secara eksplisit dan komparatif. Wow, keren. Nilainya 3 karena si anak itu menyebutkan sebagian kriteria tetapi kurang sistematis. Nilainya 2 kalau jawabannya umum tanpa evaluasi kualitas evidensi. Nah, kualitas buktinya ya, kualitas data-datanya, kualitas faktanya enggak dievaluasi. Nilainya 1 menarik kesimpulan tanpa dasar data. Oke, jadi gimana nih ability 7 dalam struktur Ennis? Nah, urutannya. Jadi ability 6 itu ngelihat validitas logikanya ya, validitas deduktif logikanya seperti apa. Kemudian ability 7 itu menilai kekuatan probabilistik dan kemampuan menjelaskan. Ability 8 yang nanti akan kita jelaskan ini penilaian nilai atau normatif. Jadi ability 7 ini adalah inti dari penalaran ilmiah, scientific reasoning ya. Oke, segitu terkait dengan make material inference atau ability 7 ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa membuat soal yang bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.